boleh nggak kredit untuk umroh, Ustaz? Untuk biaya umroh, tapi dia misalkan orang ini mau umroh tapi nggak punya duit, dia kredit gitu. Punya duit tapi kebun punya. Nggak punya, Ustaz. Cuma dia ada bulanan gajinya gitu untuk bayar kreditnya gitu, Ustaz. Gajinya berlebih untuk kebutuhan harian. Nah, Ustaz. Kelebihannya tadi itu dia nggak punya rumah juga yang bisa dijaminkan. Bisa, insya Allah. Tapi kalau aset yang dijual untuk pergi umroh tidak ada, motor kayak mobil. Tidak ada, Ustaz. Wallahu alam. Umroh wajib bagi yang mampu. Kalau kondisi hanya dari gaji saja, ini belum kategori mampu. Tapi kalau Anda menabung dapat tabungan beli emas 0,5 gram, tabungan dapat beli emas 1 gram, 1 gram sampai waktunya Anda berangkatlah. Kalau menabung-nabung itu kayaknya jadi entah kemana gitu. Maksudnya kalau dia menabung itu payah katanya. Tapi kalau udah ada kredit gitu, insya Allah bisa katanya. Cuman itu, Ustaz. Kalau kredit tadi, kelebihan sisa dari gaji berapa persen? Kurang tahu ada, Ustaz. Iya, kalau kelebihan sisanya dikit, nanti ada kebutuhan yang besar. Anak masuk sekolah, anak sakit, dan lain-lainnya. Tentu makin berat hidup Anda dengan hutang tadi. Hutang umroh juga harus dibayar. Hutang umroh jelas sudah akan menggerus gaji tersebut. Sedangkan gaji hanya pas-pasan untuk biaya hidup. Yang dianjurkan oleh para ulama bahwasanya bayar hutang sebelum berangkat umroh. Sebelum berangkat umroh, berangkat haji, bayar hutang, lunasi hutang. Khawatir Anda wafat pada saat ibadah umroh haji tadi dan masih ada hutang yang belum terbayar, arwah Anda tergantung. Sedangkan yang mati berjihad fisabilillah saja, bila ada hutang, arwahnya gantung. Apalagi yang cuman pergi umroh. Nah, syukur, Ustaz. Allah ya barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari satu sisi saya menghimbau itu tadi kepada para jemaah kaum muslimin. Memang umroh dan haji adalah sebuah kewajiban seumur hidup, tapi aturan Allah adalah sempurna. Dia wajib hanya bagi yang mampu. Bila kondisi keuangan Anda tidak mampu, jangan paksakan diri Anda, akan merusak kehidupan Anda itu sendiri. Kalaulah tidak akan merusak, tentu Allah mengatakan haji dan umroh wajib sekali setahun tanpa ada keterangan bagi yang mampu. Maka bila ada keterangan bagi yang mampu melakukan perjalanan, ada biaya, kata para ulama, ada biaya, ada kendaraan, ada aman di jalan, itu yang memungkinkan ibadahnya menjadi ibadah yang bisa dilakukan oleh manusia. Maka kepada kaum muslimin, jangan paksakan diri Anda, dan dampaknya akan banyak kerusakan. Apalagi ketika terjadi stuck keberangkatan haji umpamanya, kadang ingin memaksakan diri, berbagai hal yang dilakukan sampai ditangkap oleh pihak yang berwenang di negara Saudi Arabia. Kan merugikan. Anda mau pergi haji tapi malah hajinya di dalam kerangkeng, di dalam sel. Ini kepada para kaum muslimin, kepada kaum muslimin yang punya usaha travel dan biro haji, jangan tamak mencari harta dunia. Anda membantu kaum muslimin memudahkan ibadah mereka, suatu pahala yang besar, dapat laba dan keuntungan, nikmat dari Allah. Tapi jangan jadikan laba itu menjadi tujuan awal Anda sehingga Anda serakah mengambil dengan jumlah yang banyak, tidak memperhatikan para calon jamaah tadi kemampuan ekonominya. Apalagi dengan sebagian travel tadi membuat program berangkat dulu nanti bayar, berangkat dulu bayar nanti, pay later. Kalau pakai pihak ketiga ini jelas namanya riba. Tapi kalau langsung, iya jual beli kredit, tapi jual beli kredit itu adalah hutang ya akhi. Anda mendapatkan keuntungan tapi dengan orang berhutang tadi mendapatkan kegelisahan. Rasulullah berlindung dari hutang dalam mendatangkan kegelisahan, kesedihan, ketakutan kepada yang berhutang. Kira-kira makan harta kaum muslimin tadi yang mereka ketakutan dan sedih, Anda mendapat untung, nyaman atau tidak, Anda pun tidak akan enak untuk makan harta seperti tadi. Maka jadikanlah travel umroh usaha Anda tadi mencari keuntungan yang halal dan edukasi kepada masyarakat. Ada yang mau bilang, Pak saya mau umroh, jangan berikan membuatkan hidup mereka menjadi susah dengan berhutang tadi. Ada yang datang, Pak ada paket umroh cicilan nggak? Anda cek dulu kemampuan dia, tanyakan ada aset kebun, tanah, apa. Kalau lah qadarullah terjadi sesuatu, dia bisa jual asetnya gampang. Dalam kasus tadi umpamanya, kalau lah dia punya aset yang lain, gajinya cukup bayar cicilan tadi, tapi ketika ada kebutuhan yang sifatnya dadakan yang di luar perkiraan, dia bisa tutupi dengan jual asetnya. Tapi
bila hanya itu, hanya gajinya dan kelebihan sedikit untuk bayar cicilan tadi, terjadi sesuatu di luar dugaan, tentu dia akan terlilit dalam hutang, akan berhutang lagi. Semoga Allah beri taufik kepada semua kita.